Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah. Kita berada di tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir dari hari Tasyrik. Di antara sunnah yang berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kemudian ditambah dengan 3 hari Tasyrik, adalah takbir muqayyad. Takbir yang diucapkan dengan mengeraskan suara setelah sholat wajib. Dan ini berakhir pada hari ini setelah sholat asar nanti. Secara zahir, waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 hari pertama Zulhijjah memang sudah terlewat. Akan tetapi kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kita masih berada di bulan Zulhijjah. Baru tanggal 13 Zulhijjah. Maka sampai ke penghujung bulan Zulhijjah dan nanti dilanjutkan dengan bulan Al-Muharram, lebih kurang 1,5 bulan lagi, ini adalah bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Maka jangan sampai dengan berlalunya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, saat dimana kita meningkatkan amal soleh, memperbanyak ibadah, maka jangan sampai berlalunya membuat ibadah kita juga terhenti, tidak meningkat. Memperbanyak amal soleh di bulan-bulan haram, ini merupakan amalan yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan orang-orang soleh terdahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 bulan itu merupakan bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Dan nanti terpisah bulan Rajab. 3 bulan berturut-turut dan terpisah bulan Rajab. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah berbuat dosa pada bulan-bulan tersebut. Ketika larangan berbuat dosa disebutkan secara khusus, itu maknanya dilipat gandakannya dosa. Bahwa berbuat dosa pada bulan-bulan haram tidaklah sama dengan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Maka teruslah kita menjaga diri dari kemaksiatan, teruslah kita menjauhkan diri dari dosa-dosa dan meningkatkan amal soleh. Di bulan-bulan haram kita juga disunnahkan untuk memperbanyak berpuasa sunnah. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, kalau engkau ingin memperbanyak puasa, sum minal hurum watruk. Berpuasalah sebahagian pada bulan-bulan haram, tinggalkan sebahagian. Artinya sesering mungkin berpuasa, tapi tidak penuh 1 bulan. Puasakan sebahagian, tinggalkan sebahagian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tadabbur surah Hud yang selanjutnya ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mampu menghalangi azab Allah di muka bumi. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, dan mereka tidak memiliki penolong-penolong selain daripada Allah. Yudha'afu lahumul adab,
dilipat gandakan untuk mereka azab. Ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun, dan mereka tidak akan pernah bisa mendengar dan tidak akan pernah bisa melihat. Jamaah rahimakumullah, di ayat-ayat yang sebelumnya dalam surah Hud dan kaitannya dengan surah sebelumnya, surah Yunus. Dalam surah Yunus, di penghujungnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kaum Nabi Yunus alaihissalam. Tidak ada satu negeri yang kesemua penduduknya beriman, walaupun imannya hampir saja terlambat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan azab kepada mereka, sudah tampak tanda-tanda azab akan diturunkan, mereka taubat secara massal, satu negeri semuanya beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apapun negeri, di setiap jengkal sudut bumi ini selalu ada yang beriman, ada yang kafir. Tapi unik, kaumnya Nabi Yunus alaihissalam semuanya beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada surah Hud, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang orang-orang yang tidak mau mendengarkan peringatan. Dibuka surah Hud dengan menjelaskan tentang hebatnya Al-Quran. Dibuka surah Hud dengan menjelaskan tentang Al-Quran ini benar-benar datangnya dari Allah. Dan orang-orang yang meragukan Al-Quran ditantang, coba bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap saja ada orang-orang yang tidak mau mengindahkan peringatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekedar tidak mau ikut petunjuk, di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-19, orang-orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Bukan saja tidak mau ikut jalan petunjuk, tapi juga mencegah orang lain ikut menempuh jalan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, orang-orang itu yang tidak mau mengindahkan peringatan dari Allah, yang tidak mau menempuh jalan yang lurus, bahkan berupaya untuk menghalangi orang lain dari jalan yang lurus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan lihat dalam setiap kehidupan akan selalu ada orang-orang yang seperti ini. Kalau ada aturan-aturan yang sifatnya untuk melakukan perubahan yang baik untuk agama, menjalankan aturan Allah, akan ada bukan sekedar orang-orang yang tidak mau ikut aturan, tapi juga orang-orang yang akan jadi provokator. Bagaimana aturan tersebut tidak jalan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada perda-perda syariah dikeluarkan oleh pemerintah, maka akan ada orang-orang yang protes, menolak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang seperti itu, mereka lah yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Hanya segelintir orang. Karena itu kalau kita baca sejarah bagaimana perjalanan dakwah para nabi terdahulu, demikian pula perjalanan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hanya lihat tokoh-tokoh pembangkang namanya selalu itu saja. Gerombolan orang munafik di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang menjadi pionir pembangkangan, yang mengepalai kekufuran di negeri Mekah. Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hanya segelintir tokoh-tokoh. Tapi mereka punya harta. Mereka punya kuasa. Mereka inilah yang kemudian menghalang-halangi orang lain dari
jalan kebenaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada ayat yang lain, kalau kami ingin menghancurkan suatu negeri, kami berikan perintah kepada orang-orang kaya di negeri tersebut. Fafasaku min amri rabbiha. Lalu orang-orang kaya itu fasik, tidak mau taat. Allah kasih kepada mereka kekayaan, Allah kasih kepada mereka kekuasaan, tapi kekayaan dan kekuasaan itu bukan untuk memuluskan dakwah kepada Allah, bukan untuk memfasilitasi orang lain untuk mendapatkan petunjuk, tapi dia gunakan kekuasaannya, hartanya justru untuk menentang kebenaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah mampu untuk menghalangi turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amar ma'ruf perlu senantiasa dilakukan. Semua kita punya peran penting dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada yang baik, mencegah orang dari kemungkaran. Ini tugas setiap umat dengan kapasitas masing-masing. Ada yang mampu dengan kekuasaannya, ada yang mampu dengan tangannya, ada yang mampu dengan lisannya, ada yang sekedar mampu dengan hatinya, tidak ikut-ikutan, lalu hatinya menyalahkan, hatinya mengutuk perbuatan tersebut, dan kemudian dia mendoakan perubahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang-orang yang setelah disampaikan peringatan-peringatan, tapi tetap berupaya untuk berpaling dari jalan yang lurus, bahkan mencegah orang lain untuk menempuh jalan yang lurus tersebut, mereka tidak akan pernah bisa menghalangi turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu barulah mereka tersadar tidak ada penolong bagi mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yudha'afu lahumul adzab, dilipat gandakan untuk mereka azab. Azab di dunia dan lagi nanti azab ketika di akhirat. Allah lipat gandakan di dunia dan di akhirat azab buat orang-orang seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka pembangkangan itu pun bertingkat-tingkat. Kekufuran tidak satu level. Ada orang yang sekedar tidak mau ikut dengan kebaikan, tidak mau ikut di jalan yang lurus, tapi dia hanya buat dirinya sendiri. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak melakukan syariat Islam, tapi dia tidak pernah mengajak orang lain, dia tidak pernah menghalangi orang lain mau datang ke masjid. Ada orang yang seperti itu, tapi tetap saja itu adalah sebuah kemaksiatan. Ini sama saja dengan kefasikan. Tapi ada tingkatan yang jauh lebih di atas itu. Orang yang tidak hanya sekedar tidak mau ikut, tapi juga mempengaruhi orang lain. Orang seperti ini dilipat gandakan untuk mereka azab dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, mereka tidak akan pernah mampu untuk mendengar kebenaran dan mereka tidak akan pernah mampu untuk melihat kebenaran. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kita membayangkan letusan Gunung Merapi yang hari ini beredar di media sosial. Bagaimana erupsi gunung? Jamaah yang dimuliakan Allah. Mau gunung meletus, mau tsunami, mau banjir bandang, longsor, atau tenggelam ke dalam tanah, apapun azab-azab yang Allah timpakan kepada manusia, maka itu adalah azab yang ringan. Sebelum nanti azab yang keras di akhirat. Tapi ada azab yang sebenarnya itulah azab yang paling pedih. Walaupun tidak melukai. Orang-orang bahkan merasa tidak dirugikan. Bahkan mereka merasa sedang tidak diazab oleh Allah. Mereka merasa baik-baik saja. Azab itu adalah di
ditulikannya telinga dari menerima kebenaran. Ditutupnya mata dari melihat kebenaran. Ini azab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang merasa tertimpa musibah ketika rumahnya kebakaran. Ketika uangnya hilang. Ketika diuji dengan penyakit parah. Tapi dia tidak akan merasa tertimpa musibah. Saya sedang kena azab. Sudah lama ingin ke masjid, tapi tidak pernah datang ke masjid. Tidak tergerak hatinya untuk dilangkahkan kakinya ke masjid. Tidak tergerak untuk hadir ke majelis ilmu. Tidak tergerak untuk baca Quran. Berat diajak tubuhnya untuk taat kepada Allah. Dia tidak merasa sedang diazab oleh Allah. Inilah azab yang paling besar. Karena itu setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang azab di dunia, bagi orang-orang yang tidak mau menempuh jalan yang lurus, bahkan malah mengajak orang lain untuk membangkang, menghalangi orang lain untuk taat, ditimpakan azab di akhirat, ditimpakan azab di dunia. Mereka tidak akan bisa menghalangi kapan Allah putuskan untuk mendatangkan azab tersebut. Tapi di ujung ayatnya Allah katakan mereka tidak akan pernah bisa mendengar, tidak akan pernah bisa melihat. Inilah azab yang paling pedih buat mereka. Sehingga mau didatangkan ayat beribu-ribu ayat, mau disampaikan hadis ratusan ribu hadis sekalipun, mau didatangkan para ulama sehebat apapun, hatinya tidak akan pernah menerima kebenaran karena telinganya telah ditulikan dan matanya telah dibutakan. Inilah azab yang paling pedih. Kemudian terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di ayat berikutnya, ayat ke-21, Allah katakan, ulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka itulah yang rugi diri mereka sendiri. Allah tidak dirugikan. Yang rugi mereka sendiri karena tidak mau ikut dengan petunjuk yang Allah telah bentangkan. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka perbuat, apa yang mereka ada-adakan. Semua yang mereka kumpul di dunia, kekuasaan yang mereka raih, apapun yang mereka peroleh, selagi tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan lenyap, mereka akan meninggalkannya, atau semua itu akan meninggalkan mereka sebelum mereka yang meninggalkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.